Gimana sih caranya mengubah pelajaran sains yang biasa aja jadi petualangan seru ke luar angkasa? Hari ini, kita bakal bedah tuntas sebuah metode ngajar yang super inovatif yang bisa melakukan persis hal itu. Dan semuanya dimulai dari satu pertanyaan simpel. Oke, jadi gini, pelajaran ini tuh nggak dimulai dengan ceramah atau fakta-fakta ngebosenin, tapi dimulai dengan sebuah pancingan yang cerdas banget. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya siapapun bisa jawab cuma dengan lihat ke langit malam. Ini bukan pertanyaan biasa loh, tapi ini tuh percikan api yang bikin rasa penasaran anak-anak langsung meledak dan memulai seluruh petualangan belajar ini. Dan ini dia jawabannya. Simpel kan? Tapi pengungkapan sederhana ini justru yang langsung ngebuka gerbang ke alam semesta yang jauh lebih luas. Jadi, perbedaan antara bintang yang kelap-kelip sama planet yang cahayanya stabil itu jadi titik awal buat bertanya, emang apa sih yang bikin planet itu beda? Dan kenapa itu penting? Nah, biar rasa penasarannya makin dalam, gurunya nunjukin perbandingan skala yang jujur aja bikin kita melongo. Waktu ngeliat betapa secuilnya bumi kita ini, langsung deh muncul pertanyaan yang provokatif banget dan bikin mikir keras. Kalau Jupiter segede itu, kenapa kita nggak tinggal di sana aja sih? Oke, dari sini pelajarannya masuk ke fase investigasi. Ini bukan lagi soal duduk manis dan dengerin. Enggak. Para siswa ini sekarang diubah perannya jadi penjelajah ilmiah dalam sebuah ekspedisi. Mereka bakal dibagi jadi beberapa tim dan siap buat menjelajahi data-data tata surya. Nah, ini dia nih, set petunjuk pertama buat para penjelajah kita. Lihat deh, mereka nggak disuruh buat ngapalin semua data ini. Jarak, suhu, komposisi, beda. Justru tugas mereka itu kayak jadi detektif. Coba cari polanya, dan yang paling penting, ajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang apa yang mereka lihat di data ini. Dan, wow, ini dia hasil analisis data mereka. Para siswa ini, dengan bimbingan yang minimal banget, bisa loh ngerumusin masalah utamanya sendiri. Nah, ini dia intinya metode discovery learning. Mendorong penyelidikan yang dipimpin sama siswa itu sendiri, di mana justru mereka yang nemuin masalah buat dipecahkan. Keren kan? Terus gimana caranya bikin konsep abstrak ini jadi nyata? Pakai simulasi langkah sang astronom. Jadi mereka itu secara fisik beneran jalan kaki menyusuri jarak antar planet sesuai skala. Bisa bayangin kan, aktivitas gerak badan ini tuh cara yang brilian banget buat ngegambarin betapa luas dan kosongnya tata surya kita. Sebuah pemahaman yang, ya ampun, susah banget didapat kalau cuma dari baca buku. Oke, sekarang kita masuk ke fase penemuan. Nah, disinilah para siswa mulai mengolah data-data tadi. Mereka berdebat, nyari pola, dan kadang-kadang ya salah ngambil kesimpulan. Tapi justru di momen-momen inilah peran guru jadi sangat-sangat krusial. Jadi, salah satu langkah analisis pertama itu ya ngelompokin planet-planet ini. Cuma, dari ngelihat data komposisi sama lokasi, para siswa ini langsung ngeh kalau ada dua lingkungan yang beda di tata surya kita. Planet-planet batuan yang dekat sama matahari, dan para raksasa gas yang letaknya jauh di luar sana. Tapi, analisis data ini juga memunculkan sebuah keanehan, sebuah teka-teki. Kalau pakai logika, planet yang lebih dekat sama matahari harusnya kan lebih panas ya. Tapi, data nunjukin sesuatu yang beda. Sesuatu yang bikin para siswa bingung, dan ini jadi titik krusial buat verifikasi. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalian pasti juga mikir kan, momen, tunggu dulu, kok nggak masuk akal yang dialami sama siswa. Kesalahpahaman kayak gini tuh justru peluang emas buat guru buat masuk dan ngebimbing mereka ke pemahaman yang lebih dalam. Jadi, apa dong penjelasannya? Dan disinilah guru akhirnya ngasih penjelasan ilmiahnya. Konsep efek rumah kaca diperkenalkan bukan sebagai fakta buat dihafal, tapi sebagai jawaban dari teka-teki yang mereka temukan sendiri. Ini nunjukin banget gimana model discovery learning itu cerdas, menggunakan miskonsepsi justru sebagai batu loncatan biar belajarnya lebih nancap. Oke, setelah ngumpulin data, nganalisis, dan dapat pencerahan soal konsep-konsep penting, pelajarannya sekarang masuk ke fase terakhir, aplikasi. Sekarang, para siswa ini harus pakai semua yang udah mereka pelajari buat nyelesain sebuah misi. Dan ini dia misi terakhir mereka. Siswa nggak cuma ditanya apa yang kamu pelajari, tapi mereka harus menggunakannya. Mereka harus milih satu planet dan ngasih argumen yang logis kenapa stasiun luar angkasa harus dibangun di sana. Ini bukan sekedar ujian, ini tuh penerapan ilmu dalam konteks yang serasa beneran. Dan setelah semua tim presentasi dan diskusi, guru menutup pelajarannya dengan pesan yang kena banget. Lewat proses panjang menemukan hal-hal baru tentang planet lain, pelajaran terbesar yang didapat siswa justru apresiasi yang jauh lebih dalam buat planet rumah mereka sendiri. Wah, ini sih kesimpulan yang kuat banget. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan yang sama.
Ini bukan cuma soal fakta tata surya ya, tapi tentang betapa kerennya sebuah proses belajar yang bisa mengubah rasa penasaran jadi pemahaman yang mendalam. Jadi, setelah mendengar semua ini, apa sih hal paling menakjubkan yang kalian pelajari tentang tetangga kosmik kita hari ini?